yang erat kaitannya juga mengenai regulasi obat atau pengawasan farmasi. Bagaimana misalnya contoh-contoh kasus yang terbaru adalah di Makassar, skincare yang mengandung merkuri yang menyebabkan malpraktik atau rusaknya wajah klien atau pelanggan yang membeli skincare tersebut, itu bagaimana pertanggungjawaban hukum kesehatannya. Nah, di dalam perspektif ilmu hukum, misalnya hukum perdata akan mengkaji tentang perjanjian terapeutiknya atau informed consent-nya. Nah, misalnya informed consent, saya menulis artikel mengenai informed consent ini adalah etika dan perlindungan data pribadi pada penggunaan smartwatch. Karena smartwatch kita itu kan ada informed consent-nya, yaitu ada data pribadi yang kemudian diolah oleh pemilik platform, misalnya Huawei, Apple, Samsung, Google. Kemudian data pribadi itu direkam dan diperjualbelikan kepada asuransi misalnya, kepada perusahaan rumah sakit misalnya, untuk mengkolek data-data kita, rekam jejak medis kita, yang kemudian berfungsi misalnya di periklanan mereka, misalnya untuk pengajuan asuransi, premi, dan sebagainya. Ketika kita misalnya terlalu banyak makan rendang dan sebagainya yang membuat kolesterol kita naik, maka premi asuransi kita tentunya akan rendah. Dan data-data tersebut dikolektifikasi di smartwatch kita. Jadi ini yang disebut sebagai informed consent. Misalnya ketika kita potensi serangan jantungnya itu tinggi, maka asuransinya pasti membuat kita mendapat asuransi itu yang preminya sangat-sangat rendah. Tuh, misalnya hukum pidana kelalaian medis. Kalau di hukum administrasi negara itu izin praktik, akreditasi rumah sakit. Inilah yang dipelajari misalnya di Magister Hukum Kesehatan, spesifik misalnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Nah, hukum kesehatan dalam perspektif hukum tata negara ya fokus kepada hak atas kesehatan, yaitu di dalam pasal 28 H Undang-Undang 1945. Termasuk di dalam hukum kesehatan praktik hukum tata negara itu menjelaskan tentang pasal 34, yaitu tanggung jawab negara dalam penyediaan layanan kesehatan. Dan ini yang dimaksud dengan kebijakan nasional, yaitu sistem kesehatan nasional. Termasuk pula otonomi daerah mengenai desentralisasi layanan kesehatan. Misalnya puskesmas dan sebagainya itu merupakan bagian dari kajian hukum kesehatan dalam perspektif hukum tata negara. Nah, adapun hukum kesehatan dalam perspektif hukum keamanan itu berbicara tentang nasionalnya. Misalnya kesehatan sebagai contoh pandemi kemarin. Pandemi itu baik itu by nature atau kejadian alamiah ataupun by design, yang tidak sedikit pakar menyebutnya sebagai bioterrorism atau terorisme biologis, yang mana virus ini by design untuk mendelegitimasi kedaulatan suatu negara atau ketahanan nasional. Ini merupakan nation threat yang mana dibahas dalam hukum tata negara. Nah, misalnya pula penanggulangan wabahnya itu seperti apa respon terhadap pandemi, misalnya PSBB kemarin, lockdown dan sebagainya. Nah, ini adalah ancaman biologis. Nah, pula merupakan bagian dari hukum negara ketika fast case-nya. Misalnya peran sebagai agen terdepan atau frontier dalam pandemi atau dalam ancaman biologis seperti pandemi tersebut. Sementara hukum kesehatan dalam perspektif hukum keamanan cyber itu berbicara lebih spesifik lagi. Itu rekam medis elektronik misalnya yang diperoleh dari smartwatch kita, dari HP kita, dari tablet kita, dari smart band kita, dari smart drink kita. Itu semua rekam medis elektronik yang dapat dikolek kemudian dikirimkan kepada perusahaan lain, dijual kepada perusahaan lain. Untuk misalnya asuransi, periklanan, penawaran, dan sebagainya. Nah, misalnya kalau teman-teman membaca buku yang sangat menarik, judulnya Surveillance Capitalism atau Kapitalisme Pengawasan, yang ditulis oleh Profesor Hukum dari Harvard, Zuzana Zuboff, dia menjelaskan tentang bagaimana data-data kita ini diperjualbelikan oleh platform teknologi kepada pengiklan. Jadi, kapitalisme klasik menganggap kita sebagai konsumen. Produsennya adalah perusahaan atau kapitalis. Sementara kapitalisme pengawasan bukan menganggap kita sebagai konsumen. Konsumennya adalah perusahaan lain. Ini business to business, B2B. Jadi bukan B2C, business to consumer. Bukan pula B2G, business to government. Tapi B2B. Kapitalisme
pengawasan ini atau kapitalisme digital itu lebih kepada B2B. Ada perusahaan teknologi dan ada perusahaan pengiklan misalnya atau perusahaan asuransi dan sebagainya yang berbisnis. Kita, data-data kita, perhatian kita itu merupakan komoditas atau bahkan bahan mentah kalau bahasanya Susana Subob yang diperjualbelikan dan mereka peroleh secara gratis tetapi kemudian diperjualbelikan secara begitu mewah. Makanya bukan lagi minyak atau emas yang membuat negara kaya, tetapi data. Data is the new gold in 21st century. Nah, di dalam hukum kesehatan perspektif keamanan cyber juga dipelajari tentang perlindungan data pasien. Data-data pasien ini merupakan sebuah kerahasiaan yang harus dilindungi. Misalnya pula di dalam keamanan cyber membahas tentang telemedicine, yaitu perangkat teknologi yang berguna untuk mengefisiensi dan mengefektifkan penanganan kesehatan menggunakan perangkat teknologi khususnya AI. Nah, terakhir mengenai big data kesehatan, hukum kesehatan dalam perspektif hukum keamanan cyber ini menjelaskan tentang betapa big data yang telah dikolek tersebut itu kemudian menjadi pundi-pundi uang bagi platform teknologi. Nah, sebagai penutup, hukum kesehatan ini dalam perspektif hukum itu bisa dilihat dari berbagai segi, mulai dari ilmu hukum, hukum tata negara, hukum keamanan negara, dan hukum keamanan cyber. Apalagi di tantangan era digital seperti sekarang ini, yang mana keamanan data kita itu menjadi sangat-sangat sensitif. Kenapa? Karena data-data pribadi kita diperjualbelikan, termasuk data kesehatan yang dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disebut sebagai data pribadi khusus. Kalau data pribadi umum kan, ya nama, agama, alamat. Data pribadi khusus itu rekam jejak medis. Itu data pribadi khusus sama seperti rekam data-data keuangan kita, data-data kejahatan kita. Itu sangat-sangat spesifik yang sebenarnya tidak boleh dikolektifikasi. Nah, sebagai kesimpulan bahwa keamanan cyber merupakan aspek yang sangat krusial di era digital, termasuk dalam perspektif melihat hukum kesehatan. Nah, dinamikanya adalah dipertemukan antara ilmu hukum dan teknologi dan kesehatan, sehingga lahirlah hukum keamanan cyber perspektif hukum kesehatan. Dan penutup dari diskusi kita pada hari ini sebagai rekomendasi adalah regulasi harus diperkuat dan harus diperbaharui. Kenapa? Karena big data itu mengancam kedaulatan data kita, bahkan di undang-undang kita belum ada satupun yang membahas tentang efek negatif atau ekses negatif dari AI. Sehingga selain regulasi kita juga harus memperkuat literasi digital kita, baik itu tenaga kesehatan atau tenaga medis maupun kita sebagai pasien. Dan riset mengenai kesehatan cyber ini, hukum kesehatan cyber ini menjadi begitu penting, mengingat ini adalah data pribadi yang sifatnya sensitif.